di dalam relasi dengan Tuhan. Saya bertugas di Keuskupan Agung Jakarta, maka mohon maaf, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Monsinyur Uskup Ignatius Kardinal. Di Jakarta ini tahun ini adalah tahun keadilan. Kardinal berkata, siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahiman Tuhan, dia tidak akan hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah dan membaharui serta membuahkan sukacita. Jadi lihat di sini, orang yang bertemu Tuhan tidak menjadi pribadi yang sama. Mungkin ini juga yang terjadi dengan saudara-saudari yang mengikuti CAP, kursus evangelisasi pribadi. Banyak orang yang mengikuti CAP, saya tanya dulu, siapa yang pernah mengikuti CAP? Angkat tangan. Angkat tangan? Oh, banyaknya tidak mengikuti CAP. Belum mengikuti CAP. Silahkan turun, udah turun dari tadi ya. Siapa yang belum mengikuti CAP? Angkat tangan. Baik, terima kasih. Saya juga belum, tenang aja. Banyak orang mengalami bahwa di dalam CAP hidup mereka diperbaharui. Relasi mereka dengan Tuhan dibetulkan. Mereka melihat bahwa pengalaman dengan Allah itu penting sekali. Maka di dalam CAP orang-orang ini merasa berkembang hidup imannya. Dan kalau berkembang hidup imannya, hidup kasihnya pun berkembang. Dan kalau hidup kasih berkembang harus ditunjukkan lewat apa? Anda bayar tapi jawablah. Masa saya terus. Diskon sedikitlah. Saya ulangi. Kalau hidup imannya berkembang, makin berkembang, pasti hidup kasihnya pun berkembang. Kalau hidup kasihnya berkembang, maka bagus, pelayanannya pun berkembang. Benar, tepuk tangan Ibu. Sudah ikut CAP? Belum? Wah, udah pinter. Betul. Jadi orang kalau kasihnya berkembang, pelayanannya pun berkembang. Gak bisa orang punya kasih, tidak ada pelayanan. Omong kosong. Kalau orang itu mengatakan saya punya kasih dan tidak pernah pelayanan, dia bukan punya kasih. Dia harus orang yang jadi dikasihani. Jadi saya melihat cukup banyak orang-orang yang sharing, Romo, saya ikut CAP, berkembang sekali, saya bahagia. Iman saya tidak mandek, saya makin lama makin mencintai dan bangga menjadi seorang Katolik. That's good. Bisa mempertanggungjawabkan imannya. Jadi umat itu kalau ditanya oleh saudara kita, jangan ngejawabnya, kenapa sih di dalam gereja kamu kok ada kayak gini? Tanya pastor ya. Can I call a friend? Jangan tanya pastor. Sekarang umat sekarang harus makin pintar. Beriman, jangan mau beriman yang ikut-ikutan. Karena ada toh orang yang beriman ikut-ikutan, makna berdiri. Lalu anaknya sedang duduk aja pas lagu pembukaan. Terus maknya ngomong berdiri. Lalu anaknya ngomong, "Ma, kenapa kita berdiri?" Yang lain juga berdiri, nggak cicing mana. Tuh lihat. Ini beriman blow on namanya. Gak ngerti apa-apa. Jadi iman itu harus bertanggung jawab. Kenapa dalam liturgi harus ada berdiri? Kenapa duduk? Saya maunya duduk kok. Jadi di sini orang di dalam CAP diolah hidupnya.
diolah relasinya dengan Tuhan. Anda mungkin berkata, pastor, tapi ada orang-orang kep juga ngaco. Bu, maaf, mau ikut seperti apapun, ini teh komunitas manusia, bukan malaikat. Jadi upami aya lepat, namina oge manusia. Jadi teu nanaon. Jadi bukan berarti kalau orang yang di cap semuanya tadi suci-suci. Tidak pernah ada goyang dompet lagi. Cek saha. Saya ngeliat anggota cap dompletan terus-terusan. Gitu. Jadi perhatikan di sini saudara-saudariku. Kita diajak untuk bertemu dengan Tuhan yang membuat kita semakin berkembang dalam iman. Dalam kitab suci ditunjukkan jelas lewat peristiwa siapa? Sakeus. Saya tuh suka salah terus ini. Karena saya ingat pengajar, dia berteriak kepada anak-anak. Dia datang ke kota Yeriko. Lalu dengan semangatnya dia berkata, "Hai Lazarus, turun ke bawah." Gitu ya. Lalu anak-anak protes, "Woi Sakeus, Sakeus." Lalu saking malunya dia teriak langsung, "Hai Lazarus, turun." Itu kan punya Sakeus. Jadi saya suka kacau di sini. Ya Sakeus apa Lazarus gitunya. Bapak Ibu, masih ingat Anda peristiwa Sakeus? Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus